Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dari kelompok 7. Saya ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai syarat-syarat hukum ashal, yang kedua ilat, dan yang ketiga adalah pembagian kias. Yang pertama, hukum ashal. Hukum ashal adalah suatu hukum yang terdapat pada suatu wadah makis alaih yang hukumnya telah ditetapkan dengan nash, dan hukum itu pula yang akan diberlakukan pada furu. Nah, syarat-syarat hukum ashal yang dapat dibentangkan kepada kasus lain atau furu melalui kias, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hukum ashal adalah hukum syara. Karena tujuan dari kias syar'i adalah mengetahui hukum syara pada furu dalam bentuk isbat atau adanya hukum, maupun dalam bentuk nafi atau tidak adanya hukum. Yang kedua, hukum ashal ditetapkan dengan nash, bukan dengan kias. Alasan mengapa ditetapkan dengan nash bukan dengan kias, karena berarti hukum ashal merupakan furu dari kias yang lainnya. Yang ketiga adalah hukum ashal adalah hukum tetap diberlakukan, bukan hukum yang telah dinasyakan, sehingga dapat memungkinkan hukum ashal tersebut menetapkan hukum. Yang keempat, hukum ashal tidak menyimpang dari ketentuan kias. Karena apabila menyimpang ketentuan kias, maka tidak dapat mengkiaskan sesuatu kepada hukum ashal tersebut. Sebab hukum ashal seperti itu tidak ada daya rentang. Nah, yang kelima adalah hukum ashal harus disepakati oleh ulama. Karena apabila belum disepakati oleh ulama, maka masih perlu adanya usaha untuk menetapkannya terlebih dahulu bagi ulama yang belum atau yang tidak menerimanya. Yang keenam, dalil-dalil yang menetapkan hukum ashal secara langsung tidak menjangkau kepada furu. Maksud dari hukum ashal menjangkau kepada furu adalah dalil-dalil hukum kepada furu itu juga merupakan dalil hukum kepada ashal. Nah, karena jika menjangkau kepada hukum ashal, maka tidak diperlukannya lagi adanya kias, menjadikan sebagian bentuk menjadi ashal yang tidak lebih utama dari bagian yang lainnya. Materi kedua adalah ilat. Ilat dalam bahasa artinya penyakit yang besar dan kotoran yang mengganggu wajah seseorang. Sedangkan menurut istilah, ilat adalah kualitas yang jelas dan dapat diterapkan setiap individu atau peristiwa dan bersesuaian dengan ruang dan waktu bagi hukum. Nah, syarat-syarat ilat yang telah disepakati oleh ulama. Yang pertama adalah ilat harus mengandung hikmah yang dapat mendorong terlaksananya suatu hukum atau dapat dijadikan sebagai kaitan hukum. Seperti contoh, menjaga diri merupakan hikmah kewajiban qasas. Nah, yang kedua adalah ilat itu adalah suatu sifat yang jelas dan dapat disaksikan. Contohnya adalah sifat yang memabukkan dari haramnya khamar atau minuman keras lainnya. Yang ketiga adalah ilat harus dalam bentuk sifat yang terukur, adanya jelas dan terbatas, sehingga tidak tercampur dengan yang lainnya. Contohnya adalah dalam perjalanan menjadi ilat untuk diperbolehkannya mengqosor sholat. Yang keempat adalah harus ada hubungan kesesuaian dan kelayakan antara hukum dan sifat yang akan menjadi ilat. Contohnya, sakit menjadi ilat untuk membolehkan seseorang membatalkan puasa, karena sakit akan menyulitkan seseorang dalam berpuasa. Nah, yang kelima adalah ilat itu harus mempunyai daya rentang. Contohnya seperti ilat menyakiti, seperti ucapan atau berkata kasar kepada orang tua yang haram hukumnya.
Yang pertama adalah kias jali. Kias jali adalah kias yang ilatnya ditetapkan oleh nas bersamaan dengan ditetapkannya hukum ashal atau tidak ditetapkannya ilat tersebut dalam nas. Namun titik perbedaan antara ashal dengan furu itu dapat dipastikan tidak ada pengaruhnya. Yang keenam, tidak adanya dalil yang menyatakan bahwa sifat itu tidak dipandang untuk menjadi ilat. Contohnya adalah pandangan orang pada masa sekarang menyamakan derajat antara pria dan wanita itu sama, menjadikan ilat untuk menyamakan hak waris laki-laki dan perempuan. Materi yang ketiga yaitu pembagian kias. Nah, pembagian kias sendiri dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pembagian kias dari segi kekuatan ilat pada furu dibandingkan dengan kekuatan ilat pada ashal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kias aulawi. Kias aulawi yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu lebih kuat dibanding dengan berlakunya hukum pada ashal karena kekuatan ilat pada furu. Nah, yang kedua adalah kias musawi, yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu itu sama dengan berlakunya hukum pada ashal karena kekuatan ilatnya sama. Nah, yang ketiga adalah kias al-adwan, yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu lebih lemah dibanding berlakunya hukum pada ashal. Namun kias tersebut telah memenuhi syarat. Nah, pembagian kias yang kedua yaitu pembagian kias berdasarkan kejelasan ilatnya. Yang pertama adalah kias jali. Kias jali adalah kias yang ilatnya ditetapkan oleh nas bersamaan dengan ditetapkannya hukum ashal atau tidak ditetapkannya ilat tersebut dalam nas. Namun titik perbedaan antara ashal dengan furu itu dapat dipastikan tidak ada pengaruhnya. Yang kedua adalah kias kafi. Kias kafi adalah kias yang ilatnya tidak disebutkan dalam nas. Maksudnya diistinbatkan dari hukum ashal yang memungkinkan kedudukan ilatnya bersifat zoni. Pembagian kias yang ketiga adalah pembagian kias dari segi keserasian antara ilat dengan hukum. Nah, yang pertama yaitu kias mu'atsir. Kias mu'atsir adalah kias yang ilat penghubung antara ashal dan furu ditetapkan dengan nas yang syar'i atau ijma. Nah, yang kedua yaitu kias mulaim. Kias mulaim adalah kias yang ilat hukum ashal berhubungan dengan hukum haram adalah bentuk munasib mulaim. Yang keempat adalah pembagian kias dari segi dijelaskan atau tidaknya ilat pada kias itu. Nah, yang pertama yaitu kias makna atau kias makna ashal, yaitu kias yang meskipun tidak dijelaskan ilatnya dalam kias tersebut, namun antara ashal dengan furu tidak ada perbedaannya, sehingga furu seolah-olah adalah ashal itu sendiri. Yang kedua adalah kias ilat. Kias ilat adalah kias yang ilatnya dijelaskan dan ilat tersebut merupakan pendorong bagi berlakunya hukum ashal. Nah, yang ketiga adalah kias al-dilalah. Kias al-dilalah adalah kias yang ilatnya bukan pendorong hukum itu sendiri, namun ia merupakan keharusan bagi ilat yang memberi petunjuk adanya ilat. Nah, yang terakhir adalah pembagian kias dari segi
metode masalik yang digunakan dalam ashal dan dalam furu. Yang pertama yaitu kias ikhalah. Kias ikhalah adalah kias yang ilat hukumnya ditetapkan melalui metode munasabah dan ikhalah. Yang kedua yaitu kias sya'bah. Kias sya'bah yaitu kias yang ilat hukum ashalnya ditetapkan melalui metode sya'bah. Yang ketiga adalah kias sabru. Kias sabru adalah kias yang ilat hukum ashalnya ditetapkan melalui metode sabru wa taksim. Nah, yang terakhir adalah kias tirt. Kias tirt adalah kias yang ilat hukum ashalnya ditetapkan melalui metode tart. Sekian materi yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.